Di salah satu kota paling aman di dunia, seorang anak ditemukan mengapung di sungai, tanpa identitas, tanpa ada yang mencarinya. Dan sampai hari ini, tidak ada yang tahu siapa dia. Itu adalah sisa tubuh seorang anak kecil, berpakaian celana pendek oranye, sendirian di sungai, di tengah kota yang paling ramai di dunia. Pada saat ditemukan, Skotlandia langsung bergerak. Mereka menamainya Adam, karena tidak ada yang tahu nama aslinya. Tapi siapa Adam sebenarnya? Dari mana dia berasal dan siapa yang melakukannya? 25 tahun berlalu, pelakunya belum pernah diadili. Kasusnya belum pernah terpecahkan, tapi jejak penyelidikan yang paling panjang dan aneh dalam sejarah Skotlandia membawa detektif-detektif terbaik Inggris ke sebuah dunia yang belum pernah mereka bayangkan ada. Dunia di mana nyawa manusia diperdagangkan bukan untuk uang, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya, yaitu keyakinan. Dan setelah kamu selesai nonton video ini, kamu akan paham kenapa kasus Adam bukan tentang satu anak. Penyelidikan membawa mereka ke sesuatu yang bahkan tidak mereka percayai dari awal. Sebuah dunia di mana nyawa manusia bukan yang paling berharga. Inherited condition, which is present at birth, albinism. And here, because throughout Africa, where witchcraft is still practiced, some believe you can only succeed in business through magic, or that bones of people. Sebelum kita masuk lebih dalam ke kasus Adam, aku perlu kasih kamu konteks yang paling penting. Karena tanpa ini, kamu tidak akan bisa sepenuhnya memahami seberapa jauh sebagian manusia bisa jatuh demi satu hal yang sederhana, yaitu kekuasaan, kekayaan, dan rasa takut akan keduanya. Di Afrika bagian selatan, terutama di Afrika Selatan, Zimbabwe, Mozambik, dan negara-negara sekitarnya, ada sebuah sistem pengobatan tradisional yang disebut muti. Kata ini berasal dari bahasa Zulu, yang arti sederhananya adalah pohon. Karena secara historis, muti adalah pengobatan berbasis tanaman, akar, daun, kulit kayu, tidak berbeda jauh dengan konsep jamu di Indonesia. Pengetahuan turun-temurun tentang alam sebagai obat. Sebagian besar praktisi muti yang disebut sanggoma atau traditional healer adalah orang yang bekerja untuk penyembuhan, membantu komunitas mereka, dan menjaga keseimbangan antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat. Ini adalah bagian nyata dari warisan budaya jutaan orang di Afrika Selatan. Penting untuk dipahami, ini bukan representasi mayoritas. Justru kebanyakan praktisi tradisional menolak keras praktik ini. Dan ini adalah tapi yang sangat besar. Di tepi yang gelap dari kepercayaan ini, ada sebagian kecil orang yang mengambil jalannya sendiri. Jalan yang menyimpang, yang mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadi. Mereka sangat percaya bahwa ada bahan yang jauh lebih kuat dari tanaman manapun. Bahan yang menurut keyakinan gelap mereka bisa memberikan kekayaan secara instan, memenangkan sebuah pemilihan, melindungi dari musuh, dan menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bahan itu adalah bagian dari tubuh manusia. Ini bukan sebuah mitos, ini bukan legenda urban. Ini adalah kejahatan yang terdokumentasi, diselidiki oleh polisi, diteliti oleh kriminolog dari universitas-universitas terkemuka, dan diadili di pengadilan real. Dan jumlah kasusnya jauh lebih besar dari yang pernah diliput oleh media.
Para peneliti dari Universitas of South Africa menggambarkan ini bukan sebagai praktik kuno yang sekarang, tetapi sebagai kejahatan yang justru beradaptasi, berevolusi mengikuti zaman yang makin modern. Mereka menggunakan media sosial, jaringan internasional, dan bahkan cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Artinya, ini bukan masalah masa lalu, ini adalah masalah di hari ini. Untuk bisa memahami mengapa kasus seperti Adam bisa terjadi, kita perlu memahami bagaimana jaringan ini bekerja. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena memahami mekanisme kejahatan adalah langkah pertama untuk melawannya. Prosesnya dimulai dari permintaan seseorang, bisa siapa saja, pengusaha yang bisnisnya bangkrut, politisi yang takut kalah dalam pemilihan, atau seseorang yang percaya hidupnya sudah dikutuk. Datang kepada dukun yang menawarkan solusi yang tidak tersedia di dunia yang normal. Para peneliti kriminolog mendeskripsikan ekosistem ini seperti jaringan kejahatan terorganisir. Ada pembeli, ada perantara, ada eksekutor di sana. Semuanya bergerak dalam keheningan, dalam ketakutan, dalam kepercayaan yang mereka yakini sebagai sesuatu hal yang nyata. Dan yang membuat ini berbeda dari perdagangan gelap lainnya adalah pelaku tidak menginginkan organ untuk dijual ke rumah sakit. Ini bukan organ trafficking biasa. Mereka menginginkan sesuatu yang menurut keyakinan ini hanya ada pada korban yang masih hidup, yaitu kekuatan hidup itu sendiri. Kepercayaan ini sekali lagi menurut keyakinan yang menyimpang ini adalah alasan mengapa dalam kepercayaan tersebut mereka meyakini bahwa kekuatan hanya ada dalam kondisi tertentu yang membuat praktik ini menjadi sangat kontroversial dan berbahaya. Karena kekuatan yang mereka cari diyakini pergi bersama nafas terakhir korbannya. Lantas siapa yang menjadi targetnya? Pola yang teridentifikasi oleh peneliti sangat konsisten. Anak-anak adalah yang paling banyak dibunuh. Alasannya, dalam sistem kepercayaan ini, anak-anak dianggap memiliki keberuntungan yang paling murni, yang belum terpakai oleh kehidupan. Kelompok rentan selanjutnya itu adalah perempuan, lansia, orang miskin yang tidak memiliki suara dalam skala yang mengejutkan orang-orang dengan kondisi albinisme. Di Tanzania, laporan dari organisasi internasional Under the Same Sun mendokumentasikan bahwa antara 2006 sampai dengan 2012, setidaknya ada 71 orang dengan albinisme terbunuh dalam konteks ritual. 29 lainnya selamat, tapi menjadi korban serangan. 2/3 dari mereka adalah anak-anak. Bukan di abad 19, bukan dalam dongeng 20 tahun yang lalu. Di dunia yang sama dengan tempat kita hidup sekarang. Sekarang kita kembali ke London, September 2001. Kepada seorang anak yang tidak punya. Detektif Scotland Yard yang merespon temuan di Thames segera menyadari ini bukan kasus biasa. Tim forensik yang datang ke lokasi dan para ahli yang kemudian dilibatkan mencatat sesuatu yang membuat mereka harus duduk diam dan berpikir ulang. Ini dilakukan dengan keahlian khusus. Ini sesuatu yang sudah direncanakan dan ada detail-detail yang tidak masuk akal dalam konteks kejahatan biasa manapun. Analisa forensik mengungkap 3 temuan kunci. Yang pertama, anak ini telah diberi racun dari tanaman langka bernama Calabar Mint, sebuah tanaman yang bukan tanaman sembarangan, yang penggunaannya dalam konteks ritual Afrika sudah terdokumentasi oleh para peneliti.
Yang kedua adalah analisa forensik pada tulang Adam yang menunjukkan bahwa dia baru saja tiba di Inggris beberapa hari sebelum kematian. Dia bukan anak yang hilang di London. Dia dibawa ke sana dengan sengaja. Yang ketiga, bukti genetis dan isotop mineral menunjukkan asal yang sangat spesifik, yaitu barat daya Nigeria sekitar Benin City. Tapi ada satu detail yang paling membuat para ahli ini bingung, dan ini yang membuat kasus Adam berbeda dari semua kasus yang serupa, yaitu adalah celana pendek yang dipakainya. Di tengah semua kompleksitas forensik itu, justru satu hal sederhana yang paling membingungkan mereka. Pelaku atau para pelaku yang telah melakukan kejahatan yang paling dingin dan terencana ini justru memilih untuk memakaikan celana pendek itu sebelum membuangnya ke sungai. Lantas kenapa mereka repot-repot seperti itu? Untuk apa ini dilakukan? Para ahli ritual Afrika yang dikonsultasikan polisi memberikan interpretasi yang mengejutkan di sana. Dalam simbolisme muti tertentu, warna oranye atau warna-warna cerah tertentu digunakan sebagai tanda permohonan maaf kepada jiwa korban, sebagai doa agar anak itu bisa beristirahat dengan tenang. Minimal satu dari para pelaku ini adalah orang yang mengenal anak itu, mungkin bahkan mencintainya, tapi tetap melakukannya. Coba kalian bayangkan hidup dalam logika yang seperti itu. Scotland meluncurkan Operasi Vokle, salah satu investigasi pembunuhan paling lintas benua dalam sejarah kepolisian Inggris. Mereka pergi ke Afrika Selatan berkonsultasi dengan unit kejahatan okultis SAPS, South African Police Service, yang memiliki spesialisasi khusus untuk kasus-kasus seperti ini. Ya, unit kepolisian khusus untuk kejahatan okultis. Itu menunjukkan seberapa nyata masalah ini di Afrika Selatan. Bahkan Nelson Mandela yang waktu itu masih hidup secara pribadi merekam pesan video yang ditayangkan di puluhan negara Afrika, memohon kepada siapapun yang mengenali anak dalam foto rekonstruksi wajah untuk melaporkan diri. Namun di sini tidak satu pun yang meresponnya. Hasil penyelidikan akhirnya membawa detektif ke Jerman, ke komunitas imigran Nigeria di Hamburg, menuju sebuah toko kecil tempat celana pendek oranye itu dibeli. Dan akhirnya ke seorang perempuan yang bernama Joyce Osaigede yang ditemukan oleh petugas sosial di Glasgow, Skotlandia. Di rumahnya ditemukan benda-benda yang terkait dengan praktik ritual tersebut. Dalam percakapan dengan petugas, referensi tentang pengorbanan, dan yang paling signifikan, Joyce ternyata pernah tinggal di Hamburg, kota yang sama tempat celana pendek Adam dibeli. Polisi meyakini mereka sudah sangat dekat di sini. Tapi sebelum cukup bukti dikumpulkan, Joyce dideportasi ke Nigeria. Dan di Nigeria, dia lantas menghilang. 10 tahun kemudian, 2011, Joyce muncul kembali dihubungi oleh tim jurnalis dari ITV untuk pertama kalinya. Dia berbicara, dia mengklaim nama asli anak itu adalah Ikpomwosa, bahwa dialah yang membawa anak itu dari Jerman ke London. Bahkan dia menyerahkan anak itu kepada seorang yang dipanggil Bawa. Dan setelah itu dia tidak tahu apa yang terjadi di sana. Polisi tidak bisa memverifikasi satu pun dari cerita itu. Joyce memiliki kondisi kesehatan mental yang sangat serius. Apakah dia berbohong? Apakah dia berbicara tentang sebuah kebenaran? Atau apakah dia sendiri tidak ingat sama sekali? Tidak ada yang tahu tentang ini semua. Sampai hari ini 2026, hampir 25 tahun setelah Adam ditemukan, kasusnya masih terbuka. Tidak ada yang pernah didakwa. Tidak ada yang pernah diadili. Tidak ada keluarga yang pernah mengklaim si Adam. Dan akhirnya Adam dimakamkan di London di sebuah pemakaman yang tenang. Di pusarannya
nama yang diberikan oleh para detektif yang menyelidikinya dengan Adam. Bukan nama aslinya, karena nama aslinya tidak ada yang pernah tahu. Kalau kamu berpikir ini cuma satu kasus, ini justru bagian paling yang berbahaya dari cerita ini. Tapi data yang dikumpulkan oleh para peneliti independen menggambarkan gambaran yang sangat berbeda. Di Afrika Selatan, multi-murder adalah istilah hukum yang diakui secara resmi. Ada dalam buku-buku hukum pidana di sana, ada dalam pelatihan kepolisian, dan ada dalam ruang pengadilan. Ini bukan kategori yang dibuat-buat. Ini nyata terjadi. Pada 2009, Pengadilan Afrika Selatan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Brian Mangwale atas pembunuhan Masego Kegomo, anak usia 10 tahun yang bagian tubuhnya ditemukan telah dijual ke seorang dukun. Satu nama dari ribuan kasus yang terdokumentasi. Di Tanzania, ada anak-anak yang tidak berani keluar rumah saat malam, bukan karena gelap, tapi karena mereka tahu ada orang yang sedang mencari mereka. Menurut laporan WHO dan Amnesty International, satu paket bahan dari seorang dewasa dengan albinisme bisa dihargai setara dengan 800 juta rupiah di pasar gelap. Bukan untuk rumah, bukan untuk bisnis, tetapi untuk satu manusia. Kasus ini datang dari Afrika Selatan, Zimbabwe, Tanzania, Mozambik, Malawi, Uganda, Zambia. Di beberapa negara, investigasi jurnalistik menemukan indikasi bahwa kandidat politik diduga mengeluarkan dana untuk ritual sebelum pemilihan. Di beberapa daerah, pembangunan gedung-gedung besar dilaporkan terhubung dengan praktek pengorbanan. Fondasi keyakinan bahwa bangunan akan lebih kuat jika ada sesuatu atau seseorang yang dikubur bersama fondasinya. Dan ini tidak terbatas di Afrika. Kasus Adam membuktikan jaringan ini bisa beroperasi di London, di Hamburg, di kota-kota besar Eropa, dan di dunia. Kenapa ini bisa terus terjadi? Para kriminolog mengidentifikasi 3 faktor utama. Yang pertama, kedalaman kepercayaan tersebut. Keyakinan yang sudah tertanam selama ratusan tahun tidak bisa dihapus hanya dengan undang-undang. Kedua, kemiskinan dan ekonomi kejahatan. Banyak eksekutor bukan orang-orang yang percaya pada ritual. Mereka hanya mencari uang. Hal ini membuat jaringan ini beroperasi seperti bisnis. Dan yang ketiga, dan mungkin yang paling sulit, bahwa melaporkan sanggoma kepada polisi bisa berarti dikucilkan oleh komunitas atau menghadapi ancaman dari orang-orang yang masih percaya pada kekuatannya. Diam adalah perlindungan terbesar kejahatan ini. Dan keheningan itu adalah alasan mengapa kasus Adam masih belum terpecahkan sampai dengan hari ini. Kalau satu kasus sudah seperti ini, bagaimana dengan yang tidak pernah dilaporkan? Setelah semua ini, aku mau jujur sama kamu soal satu hal. Pada saat aku riset tentang kasus ini, reaksi pertamaku adalah bahwa ketidakpercayaan ini tidak mungkin masih bisa terjadi. Dunia sudah terlalu maju untuk ini, tapi setelah semakin dalam aku baca laporan demi laporan, dokumen kriminologi dan investigasi jurnalistik, aku semakin menyadari bahwa dunia yang maju dan dunia di mana ini terjadi bisa hidup berdampingan. Bahkan di kota yang sama. Penting aku tegaskan karena ini sering disalahpahami. Mayoritas mutlak masyarakat Afrika tidak percaya ini. Mayoritas mutlak sanggoma dan tradisional healer mengutuk keras praktik ini. Banyak dari mereka adalah korban stigma karena diasosiasikan dengan hal ini tanpa alasan. Yang kita bicarakan adalah segelintir orang yang menggunakan kepercayaan yang sesungguhnya dimotivasi oleh keserakahan dan kekuasaan semata. Ada satu pola yang aku perhatikan di hampir semua kasus yang aku pelajari. Pelaku selalu menemukan cara untuk mengubah manusia menjadi sebuah alat.
memberi justifikasi kepada diri mereka sendiri, dan membuat keyakinan ini menjadi sebuah alasan. Ini bukan fenomena Afrika, ini adalah fenomena manusia. Kapanpun seseorang percaya bahwa nyawa orang lain lebih murah dari ambisi mereka sendiri, itulah akar dari kejahatan yang paling gelap di dunia. Berapa banyak Adam lain yang tidak pernah ditemukan, yang tidak pernah diberi nama, yang tidak pernah ada yang mencarinya. Tidak ada orang yang diadili atas kematiannya, dan tidak ada keluarga yang datang untuk memeluk. Yang dia punya adalah nama yang diberikan oleh detektif dan sebuah makam di kota yang bukan kota asal mereka. Scotland Yard berjanji kasus ini tidak akan pernah benar-benar ditutup sampai ada jawaban. Tapi ada pertanyaan yang lebih besar dari semua ini. Pertanyaan yang tidak ada dalam berkas kepolisian manapun. Berapa banyak Adam lain yang tidak pernah mengapung ke permukaan, yang tidak pernah ditemukan, tidak pernah diberi nama, tidak pernah ada yang mencarinya? Itu adalah pertanyaan seharusnya membuat kita semua tidak bisa tidur nyenyak. Itu adalah kisah Muti dan misteri Adam dari Sungai Thames. Kasus yang belum selesai dari dunia yang lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Kalau video ini memberikan perspektif baru buat kamu, subscribe ke Sisi Kata. Setiap video yang aku buat dengan riset yang mendalam disajikan bukan untuk sensasi, tapi karena memahami dunia. Termasuk bagian-bagian yang paling gelap sekalipun adalah cara kita menjadi lebih bijak. Di balik setiap cerita selalu ada sisi yang tidak pernah diceritakan.